Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita masih di mata kuliah hukum pidana, dan kita masih membahas tentang beberapa macam alasan penghapus pidana. Di antaranya overmach, protestan, nutir, nutur ekses, dan seterusnya. Nah, ini sebagai alasan penghapus pidana. Berarti namanya saja alasan penghapus pidana, berarti pelaku yang dalam keadaan seperti di atas, overmach, non-protestan, not-wear, not-wear excess, dan seterusnya, ini bisa hilang hukuman pidananya. Ya, oleh karena itu mari kita lihat apa saja yang dimaksud overmach, non-protestan, not-wear, not-wear excess, dan seterusnya sebagai alasan penghapus pidana, alias pidananya jadi hilang meskipun dia melakukan kejahatan. Itu ya. Yuk, kita lihat. Oh ya, ini materi yang berapa? Kita lihat yang telah kita lalui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah kita lalui semua. Alasan penghapus pidana sudah, kemarin UTS, terus kemudian pertanggungjawaban pidana sudah, terus overmach ya, ini materi kali ini overmach. Kemudian ya, next slide, monggo. Ya, ini yang akan kita bahas. Ketidakmampuan bertanggung jawab sudah kita bahas pada pertemuan kemarin yang ke-9. Nah, sekarang insya Allah kita akan membahas 2, 3, 4, 5, 6, 7 terakhir. Ya, sampai ke bawah insya Allah akan kita bahas. Nah, sedangkan untuk yang alasan penghapus pidana yang ini, yang di luar undang-undang, sudah pernah kita bahas ketika membahas tentang kesalahan. Oke, kita next, fokus ya. Kita akan membahas overmach, non-protestan, not-wear, not-wear excess, melaksanakan perintah undang-undang, melaksanakan perintah jabatan atau perintah jabatan yang tidak sah. Ya, secara teoritis, namanya alasan penghapus pidana bisa dikatakan sebagai ada dua faktor, dua alasan. Ini alasan pemaaf dan alasan pembenar. Cara bacanya gimana? Nah, kalau alasan pembenar berarti perilaku yang dilakukan oleh pelaku, si pembuat, si pelaku kejahatan ini dapat dibenarkan. Contohnya al-ghuju ketika mengeksekusi terpidana, meskipun perbuatannya adalah perbuatan membunuh, itu salah misalnya, tapi ini dapat dibenarkan. Karena apa? Karena tugasnya, karena pekerjaannya, karena perintah jabatan dan perintah hukum. Karena ketika hakim memutuskan perkara, maka putusan hakim tadi menjadi hukum, yakni jurisprudensi. Kemudian alasan pemaaf bagaimana? Alasan pemaaf yakni cara bacanya bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan atau perbuatannya salah, namun karena kondisi yang dialami oleh si pelaku, maka perbuatan tersebut bisa dimaafkan. Di antaranya kemarin kita bahas tentang ketidakmampuan bertanggung jawab. Contohnya apa? Orang gila. Insya Allah di pertemuan kita kali ini akan membahas berbagai alasan-alasan lain yang jadi alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan bisa menyebabkan pidana yang dilakukan oleh si pelaku terhapus. Bisa dipahami ya? Ya, kita bahas overmach. Sayangnya KUHP kita undang-undang hukum pidana kita tidak menjelaskan arti overmach. Nah, pengetahuan ini dapat kita lihat di MVT-nya, di penjelasan KUHP-nya. MVT itu penjelasan KUHP. Menurut MVT, setiap kekuatan, setiap pasal atau tekanan yang tak dapat ditahan oleh pelaku dari alam atau manusia. Nah, kekuatannya super ordinate, super power ini, hingga si pelaku tidak dapat mengelak dari kekuatan tersebut. Nah, jadi berdasarkan akal sehat, si pelaku tidak dapat mengadakan perlawanan alias terpaksa, dalam keadaan terpaksa. Nah, dipaksa siapa? Oh, bisa oleh manusia, dipaksa oleh alam. Nah, kalau dipaksa oleh manusia seperti apa? Ya, seperti ketika seseorang ditodong senjata tajam atau oleh pistol, dan ia tidak dapat mengelak. Akhirnya misalnya seperti kasir bank menuruti apa yang diminta oleh perampok yang menodongkan senjata.
Nah, ya seperti si kasir akan dalam keadaan overmark. Overmark, overmark itu harus ditinjau secara subjektif, alias tidak boleh subjektif. Objektif ya, tidak boleh subjektif. Jangan jari-jari menurut pelaku. Kalau menurut pelaku, pelaku bisa melakukan alibi, saya terpaksa kok. Terpaksanya dengan padahal dia punya kemampuan untuk menghindar, kemampuan untuk mengelak misalnya. Tapi ini tidak dilakukan, itu berarti namanya bukan terpaksa. Yang namanya terpaksa ini si pelaku tidak mempunyai kemampuan untuk mengelak, menghindarkan dari tekanan, dari kuasa, dari paksaan oleh orang yang memaksanya. Nah, kemudian datang dari luar diri pelaku. Jelas ini ya, tidak berbentuk paksaan. Paksaan yang tidak berbentuk paksaan mutlak memberikan kesempatan pada pelaku untuk menentukan kehendaknya. Nah, kalau sudah yang ketiga ini, berarti ini bukan paksaan mutlak. Ini paksaan di mana si pelaku yang dipaksa ini punya kebebasan untuk menentukan kehendaknya. Dia bisa menolak untuk berbuat jahat yang dipaksa oleh si pemaksanya. Nah, misalnya ditodong si kasir tadi, ditodong senjata oleh si pelaku perompakan. Nah, ternyata abang sudah menerapkan prosedur keamanan hingga si kasir bisa bebas dari tekanan si penjahat tadi. Misalnya membunyikan tombol alarm, kemudian muncul proteksi dari meja kasir misalnya, sehingga si pelaku yang maksa berbuat kejahatan tidak dapat memaksakan kehendaknya. Nah, si kasir kalau dia menuruti kehendak si penjahat, ya meskipun sudah diberitahukan prosedur keamanan apabila menghadapi tekanan, maka si kasir ini tetap dapat dipidana. Dan keadaan overmark yang dijadikan dalih baginya ini tidak dapat dibenarkan, alias bisa ditolak. Sampai saya bisa dipahami ya, si kasir janjane bisa mengelak dari todongan senjata si penjahat. Kalau dia tidak bisa menolak, maka ia dalam keadaan overmark. Tapi kalau dari bank sendiri sudah melakukan prosedur dan si kasir bisa menekan tombol misalnya untuk keamanan ekstra supaya terhindar dari tekanan si penjahat, maka dan ternyata si kasir masih tetap saja menuruti kemauan penjahat, ini berarti si kasir tidak lagi dalam keadaan overmark. Bisa dipahami ya? Nah, oke, berarti ada vis absoluta, ada vis kompulsiva. Kalau absoluta absolut terpaksa, kalau kompulsiva ini hanya dorongan saja yang mempengaruhi, dimana paksaannya absolut dan kekuatan fisiknya mutlak, bisa datang dari manusia atau alam. Ini sifatnya mutlak. Si orang yang dipaksa tidak dapat menghindar, tidak dapat mengelak, akhirnya juga menuruti semua yang diinginkan oleh pemaksanya misalnya. Satu lagi vis kompulsiva, paksaan relatif. Menurut Mulyono terjadi karena kekuatan fisik yang sorry ya, ini salah. Yang tidak mutlak, ada tambah tidak. Yang tidak mutlak, dimana ini hanya dorongan saja dan si pelaku yang dipaksa ini bisa memilih untuk melepaskan diri dari tekanan si pemaksa. Nah, salah satu contohnya ini ledakan gunung berapi, air bah, orang yang dipegang tangannya dan dibuang ke kaca. Nah, orang yang punya kaca ya bisa menuntut ganti rugi bahwa perbuatan yang dilakukan ini melawan hukum. Tapi dilayangkan pada siapa? Pada si orang yang punya tangan, di mana tangannya dipegang, dan ya secara langsung ini sebenarnya memecahkan kaca. Tapi kan si pelaku dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan overmark, sehingga tidak mungkin untuk menghindar dari paksaan si pemegang tangannya. Dan maksud yang punya maksud memecahkan kaca ini bukan si yang punya tangan, tapi orang yang menggerakkan tangan miliknya. Itu rada minggat ya. Tapi ya tolong dipahami ya. Ketika kasir bank ditodong pisau dan disisakan uang, maka apalagi kalau kasirnya punya kemampuan bela diri, maka pasal ini sifatnya vis kompulsiva. Ya nanti juga harus dianalisis secara objektif apakah misalnya si kasir bank bisa melepaskan diri dari tekanan si pemaksa atau tidak. Kalau tidak, maka ia dalam keadaan terpaksa. Tapi kalau ia sebenarnya mampu untuk menghindar tekanan si perampok, nah ia dapat dalih overmarknya bisa tidak dibenarkan. Syarat overmark ini subsidiaritas. Subsidiar itu apa? Ada hubungan atasan dan bawahan, ada orang yang kuat dan ada yang lemah. Subsidiar.
ada bawahan. Subsidiar itu bawahan sebenarnya. Berarti ada orang yang kuat yang lebih menghegemoni atau mendominasi pihak yang lemah. Kalau tangan kita lebih lemah, ini tangan kita bisa digerakkan kayak manekin, kayak boneka manekin itu ya, bisa digerakkan oleh orang yang lebih kuat. Bisa bisa jadi tangan kita digunakan untuk membunuh, padahal kita sendiri ya karena kelemahan kita untuk menolak paksaan dari tangan yang menggerakkan kita, itu bisa dikatakan ini overmark. Kemudian ada proporsionalitas atau keseimbangan. Ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dikorbankan. Nah, iya, kalau misalnya saya menjadi kasir bank, ketika saya ditodongkan senjata, mending pilih menyerahkan apa maunya si perampok dan menyerahkan uang yang ia inginkan, atau nyawa saya hilang. Nah, itu berarti ada proporsi yang ada keseimbang lah. Mending milih selamat daripada kehilangan duit. Duit itu duit dewi hisan. Iya, gitu ya. Tapi paling tidak ada sumbut lah, soro Jawa nih, sumbut tuh layak bahwa nyawa itu lebih dilindungi daripada harta. Next, notostan atau keadaan darurat. Keadaan darurat ini agak berbeda dengan tadi overmark. Kondisinya bagaimana? Kondisinya ada terjadi perbenturan dua kepentingan hukum. Misalnya orang yang pengen tetap hidup dalam kondisi yang darurat, ada dua orang pengen hidup, padahal hanya satu yang bisa hidup. Pernah itu, tapi ya contohnya nyari contoh seperti ini yang nanti akan kita bahas. Jadi kita akan bahas apa contoh yang pernah terjadi saja. Ada papan karneatis, nanti akan kita bahas contoh tersebut, bahwa dalam kondisi tersebut ada kondisi notostan, di mana ada dua pihak yang punya kepentingan hukum, pengen tetap hidup, tidak ingin kehilangan nyawanya, tapi mengorbankan salah satu pihak. Kemudian perbenturan kepentingan hukum dan kewajiban hukum, nanti juga akan kita bahas ini 2 dan 3 ini ya. Ada perbenturan kewajiban. Nah, ini kondisi-kondisi di mana kita bisa dinamakan notostan, dan ini bisa menghapuskan si pelaku dari ancaman pidana. Nah, kemungkinan ini berbeda dari kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Orang yang terbakar, yang rumahnya terbakar, lalu masuk pekarangan orang yang menyiapkan barang-barangnya. Nah, orang yang rumahnya terbakar masuk ke pekarangan orang untuk menyelamatkan barang-barangnya. Ya, bahwa sebenarnya memasuki pekarangan rumah orang ini tidak diperbolehkan. Ini melanggar hukum. Tapi di satu sisi lain, dia punya kepentingan hukum apa? Kepentingan hukumnya apa? Menyelamatkan barang-barangnya. Nah, oleh karena itu dia memasuki pekarangan orang dan menyelamatkan barang-barangnya untuk ditaruh di situ, di pekarangan tetangganya misalnya. Nah, ini diperbolehkan karena, dan dia tidak dapat dipidana karena ia memasuki pekarangan tetangganya. Terus ada konflik antara dua kewajiban hukum. Orang dipanggil sebagai saksi di dua tempat yang berbeda. Akhirnya milih salah satu. Padahal ketika saksi dipanggil oleh pengadilan, kewajibannya harus hadir, kecuali ia memberikan alasan yang pantas. Ya, kalau mengorbankan salah satu, berarti ia tidak dapat dihukum karena ia terlibat ada konflik ya, ada dua kewajiban hukum. Harusnya ini milih salah satu karena dia tidak bisa memecah jadi dua. Atau dokter militer yang diperintahkan komandannya untuk melaporkan penyakit tentara yang ada di dalam suatu kapal perang. Ya, ini sangat beresiko si dokter untuk diperintah atas perintah komandannya melaporkan penyakit tentara di suatu komunitas, di suatu wilayah, atau di suatu media atau otoritas, atau di sini kapal perang ya, ini suatu spot yang bisa menyebarkan penyakit. Ya tentu bisa si dokter punya konflik atas kewajiban hukum. Nah, misalnya ia melapor ke komandan, atau ia mengobati para tentara yang sakit. Nah, ini dua kewajiban. Ia harus milih salah satu.
Dia tidak dapat dipersalahkan apabila misalnya dia meninggalkan kawan-kawan tentaranya di kapal tersebut, atau dia tidak memilih tidak mematuhi perintah komandannya. Ini dua kewajiban hukum yang ia harus pilih, sehingga ia dalam keadaan not to stand. Karena dalam keadaan not to stand, ia tidak dapat dipidana. Nah, yang papan karnades, ya, ini akan kita bahas. Ini situasinya kayak gini. Nah, papan karnades ini adalah papan kayu yang hanya bisa digunakan oleh satu orang untuk menyelamatkan diri. Tapi karena yang berebut banyak, hanya kepentingan salah satu pihak, nyawa pelaku saja yang bisa diprioritaskan. Nah, si pelaku tentu juga berkompetisi dengan para kompetitor lainnya yang menyelamatkan diri. Ya, dia tidak bisa didakwa melakukan pembunuhan karena not to stand-nya. Pada orang yang kalah berebut, dia tidak dapat dipidana. Pidana pembunuhan misalnya, nggak bisa, karena ia juga punya kepentingan sendiri, ini menyelamatkan nyawanya. Kemudian notwear atau pembelaan terpaksa alias bela paksa. Nah, orang yang melakukan bela diri ini diperbolehkan. Syaratnya apa? Ada serangan yang mengandung unsur melawan hukum. Serangannya pembunuhan, misalnya, atau penganiayaan atau perampokan. Ia bisa melakukan bela paksa atau bela diri. Tidak hanya membela dirinya, tapi bisa membela orang lain. Coba kita lihat di pasal 49. Pasal 49 ini pembela nutwear yang disalahkan dalam KUHP tidak dipidana. Ingat, tidak dipidana. Siapa yang melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, membela orang lain, bela diri atas orang lain, bisa menghapus pidananya. Misalnya karena bela paksa ia melukai si pelaku kejahatan, melawan perampok misalnya, si perampoknya terluka, maka si orang yang membela diri tidak dapat dipidana melukai diri perampok. Lalu bahkan si yang melawan bela diri bisa membunuh perampoknya, melumpuhkan sekaligus membunuh. Ya, ia ia tidak bisa didakwa atau hapus dakwaan pembunuhannya karena ia dalam keadaan bela paksa. Ya, satunya lagi yang ayat kedua ini notwear excess. Notwear excess ini ada serangan tapi si pelakunya punya keguncangan jiwa. Nah, kalau bela paksa si pelaku tidak punya keguncangan jiwa. Nah, keguncangan jiwa itu maksudnya trauma kejiwaan. Ya, coba kita lihat. Bela paksa tadi apa unsurnya, syarat seseorang bisa dikategorikan dalam keadaan bela paksa atau bela diri. Ya, silahkan Anda lihat, tapi yang jelas ini istilah hukumnya nutwear. Pertama, harus ada serangan. Serangannya seketika langsung mengancam melawan hukum. Serangan saya ditujukan pada badan, beresiko kanan atau harta benda. Ini ancaman terhadap hal-hal yang dilindungi oleh negara, yang dilindungi oleh hukum. Kalau dilindungi oleh hukum, si pemilik bisa membolehkan mempertahankannya, bahkan melakukan melakukan bela paksa. Pembelaannya harus dan perlu dilakukan. Jangan sampai si perampoknya sudah lumpuh, sudah dilumpuhkan, dibunuh lagi. Misalnya ini si pelakunya tidak bisa dikategorikan bela diri lagi, tidak dapat dilakukan bela paksa lagi. Ini sudah pembunuhan. Ada keseimbangan antara penyerang, ya ada keseimbangan. Diserang ia membela diri, yaitu sepadan lah. Subsidiaritas, proporsional seperti halnya overmas tadi ya. Kemudian ada limitatif, hanya diri atau barang kehormatan si pelaku atau orang lain. Hanya limitatif itu seperti yang disebutkan di pasal 49 ayat 1 KUHP. Limitatif itu artinya terbatas. Bedanya overmas sama bela paksa apa? Ya, silahkan Anda lihat sendiri. Ya, notwear excess yang tadi dalam keadaan keguncangan jiwa yang ayat kedua ini ya, ayat kedua yang bawah, ayat kedua. Karena keguncangan jiwa terhadap ancaman tersebut, si pelaku ya karena ini kondisi kejiwaan ya, orang yang trauma, kondisi trauma kejiwaan. Nah, ini si pelaku bisa melakukan perbuatan yang berlebihan dalam menghadapi atau merespon serangan yang datang.
pada dirinya. Tapi yang perlu diingat, noteware ini diperbolehkan menghapus pidana jika ada unsur ini loh, ada hubungan kausal antara serangan dengan goncangan jiwa. Goncangan jiwanya misalnya latah kok kemudian membunuh ya misalnya, ya ini enggak kausalitasnya enggak ada. Ya, intinya ada hubungan kausal antara perbuatan, antara serangan dengan goncangan jiwa yang diderita oleh pelaku. Kemudian menjalankan peraturan undang-undang diartikan formil, ya ini dia peraturan yang dibuat oleh badan pembentuk peraturan lewat prosedur yang telah ditetapkan. Nah, peraturan ini misalnya memberi kewajiban untuk melaksanakan, ya, menjalankan peraturan undang-undang. Biasanya karena jabatannya ini, karena jabatannya Al-Gucu misalnya mengeksekusi terpidana, ya bisa si Al-Gucu tidak dapat dipidana karena tugasnya ya mengeksekusi. Kemudian melaksanakan perintah jabatan, tidak dapat dipidana seorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah. Pasal 51 KUHP, perintah sah yang dimaksud adalah perintahnya berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban yang didasarkan pada peraturan. Orang yang memerintah dan yang diperintah punya relasi hubungan jabatan yang subordinasi. Ada level jenjang jabatan, ada bawahan, ada atasan. Ya, kalau si bawahan diperintah oleh pejabat, maka ia tidak dapat dipidana. Atau bisa juga adalah bentuk orang yang punya otoritas memberikan kuasa pada seseorang. Nah, misalnya saya butuh duit, untuk butuh duit saya harus ke bank, padahal saya punya acara lain. Nah, saya bisa mewakilkan kepentingan saya dengan memberikan surat kuasa pengambilan pada seseorang. Nah, itu surat kuasa pemberian kuasa pada seseorang, ya. Karena itu si orang yang disuruh tadi tidak dapat dipidana. Meskipun misalnya saya sebagai atasan yang memberikan kuasa dan saya mengambil sejumlah uang di rekening tersebut dengan cara melawan hukum, misalnya saya korupsi atau melakukan pemalsuan tanda tangan misalnya, ya, ini saya yang dipidana bukan orang yang saya suruh, tapi orang yang menyuruh. Berarti ya ini masuk kategori yang kedua, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Orang yang saya suruh, orang yang saya berikan kuasa, ini hanya melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Misalnya saya melakukan manipulasi sehingga si orang yang disuruh menganggap ini perintah jabatan yang sah, tapi ternyata tidak sah karena saya yang melakukan manipulasi misalnya. Ya, itu. Any question? Silahkan komen di channel berikut ini, di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.